Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan membahas soal Olimpiade mata pelajaran matematika SMP. Materi yang saya bawakan di sini itu adalah mengenai faktorial. Iya, mungkin adik dan rekan-rekan semua pernah mendengar atau pernah mempelajari atau mungkin sedang mempelajari tentang yang namanya faktorial. Nah, faktorial itu apa sih? Mari kita mereview ya dari pengertiannya terlebih dahulu. Faktorial itu adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Atau kita bisa menjelaskan bahwa faktorial itu adalah perkalian berurutan ya dari nilai si faktorial tersebut hingga dikalikan dengan nilai faktorial terkecil seperti itu ya. Nah, faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru ya. Faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Jadi jika ada n tanda seru, maka dibaca menjadi n faktorial. Seperti itu. Nah, rumus faktorial itu apa sih? Ya, mungkin kalau yang sedang mempelajari atau yang udah mempelajari terus kemudian lupa, n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 terus hingga seterus-terusnya dikalikan dengan n kurangi 2 dikali n kurangi 1 hingga dikali n-nya tersebut. Itu adalah rumus pada faktorial. Di sini saya mengambil salah satu soal Olimpiade pada tahun 2017 mengenai faktorial. Nah, di mana di sini pertanyaannya, definisikanlah n faktorial ya dengan n kali n kurangi 1 dikali n kurangi 2 terus seterusnya hingga dikali 2 kemudian dikalikan 1. Bilangan bulat n yang memenuhi ya, kalian bisa lihat di sini bilangan n yang memenuhi yaitu adalah n faktorial sama dengan 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 dikali 11. Maka jadi pertanyaan di sini itu berapa sih n faktorial jika si n yang memenuhinya itu adalah bernilai segini gitu. Berapa maka si faktorial n faktorial tersebut. Nah, supaya kalian bisa supaya dapat memudahkan kalian, maka karena di sini di n faktorial itu ada angka 11, maka si 11 itu merupakan faktor bilangan prima ya dari n faktorial tersebut. Jadi 11 sama dengan kurang dari n dan n kurang dari 13. Berarti kita membawa sampel 2 nih, yaitu 11 dan 12. Kenapa 13 tidak diambil? Karena si n-nya tersebut itu tidak lebih dari 13. Kita mencoba dulu untuk n bernilai 11, maka diperoleh 11 faktorial sama dengan 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 kali 7, 6, 5 sampai dengan dikalikan 1 itu. Nah, kemudian selanjutnya mari kita manipulasikan ya, bukan mencari jawabannya tapi memanipulasikan si perkalian-perkalian tersebut. Contohnya ini 11. Nah, 11 itu bisa dimanipulasikan nggak dalam bentuk perkalian atau perpangkatan? Karena tidak bisa, maka tinggal kita turunkan saja si angka 11 tersebut. Ya. Nah, 10 bisa dimanipulasikan tidak? Bisa ya. 10 itu dimanipulasikan menjadi perkalian 2 dikali 5. Kemudian 9 itu 3 pangkat 2. 8 yaitu jadi 2 pangkat 3. 7 itu sama dengan halnya 11 ya. Jadi hanya kita turunkan saja. 6
itu manipulasikan dari 2 dikalikan 3. 5 sama dengan halnya 7, jadi tinggal kita turunkan. Dan 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian kita manipulasikan kembali, jadi lebih sederhana ya. Nah, di sini kita urutkan terlebih dahulu nilai dari yang terkecil. Di sini 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11. Nah, perpangkatan yang ada pada nilai angka-angka tersebut mari kita jumlahkan. Sini misalkan 2 di sini itu berpangkat 1 ya. Jadi ada nilai 1 ditambah 3 menjadi 4, ditambah 1 menjadi 5, ditambah 2 itu menjadi 7. Kemudian ditambahlah 2 yang di sini. Maka 2 pangkat 8. Dan 3 di sini bernilai berpangkat 2. 2 ditambah 1 ditambah 1 maka menjadi 4. 5 di sini cuma hanya ada 2, berpangkat 1 dua-duanya, maka 1 ditambah 1 menjadi 2. Dan si 7 dan si 11 kita tinggal turunkan. Maka kalian dapat menemukan bahwa 11 faktorial itu sama dengan 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 dikali 11. Coba sekarang kalian bandingkan, sama tidak hasilnya dengan yang ini ya. Dengan 2 pangkat 10, 3 pangkat 5 berbeda ya. Di sini 11 itu 2 pangkat 8 dan di sini di si n faktorial itu adalah 2 pangkat 10. Berarti nilai faktorialnya itu adalah bukan 11. Nah, berarti kita tinggal mencoba sampel yang kedua, yaitu adalah 12. Nah, maka 12 faktorial kita kalikan ya semuanya, 12 kali 11 sampai dengan dikalikan 1. 12 itu adalah perkalian dari 4 kali 3. 4 itu manipulasikan kembali, yaitu 2 pangkat 2. Makanya di sini itu dituliskannya 2 pangkat 2 kali 3 dikali 11 dikali 2 kali 5 dikali 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 7 ya, hingga 2 kali 2. Sama, kita sederhanakan kembali si manipulasinya dengan cara mengurutkan dari yang terkecil nilai-nilainya, kemudian jumlahkan perpangkatan yang ada pada nilai tersebut ya. Di sini 2 ditambah 1 ya, terus ditambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan menjadi 10. Terus 3-nya 1 ditambah 2 ditambah 1 ya, ditambah lagi 1 itu menjadi 5. Dan angka 5-nya juga cuma hanya 2 ya. 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 1 maka menjadi 5 pangkat 2. Terus 7-nya diturunkan dan 11-nya diturunkan. Maka kalian bisa lihat sama tidak dengan si n faktorial tersebut ya. Nah, dengan si n faktorial itu sama tidak ya, kita samakan. 2 pangkat 10 sama 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5 sama 3 pangkat 5. 5 pangkat 2 maka bilangan bulat n yang memenuhi n faktorial itu bernilai 12 dikarenakan nilainya itu adalah sama antara yang disebutkan dalam soal tersebut, seperti itu. Ya, cukup sekian pembahasan soal matematika mengenai materi faktorial.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.